Halo, jumpa lagi dengan saya Disakius dari Boundaries Consulting. Kali ini kita akan bahas tentang teknik menulis diary untuk pengembangan diri. Menulis diary untuk pengembangan diri ini adalah salah satu bagian dari writing therapy yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Selama ini sering dianggap bahwa menulis diary itu atau menulis buku harian itu adalah proses pencatatan peristiwa keseharian. Jadi fungsinya lebih untuk mendokumentasikan apa-apa yang kita alami setiap hari. Sebenarnya ada fungsi lain yang menurut saya lebih konstruktif, yaitu memfungsikan buku harian atau diary ini sebagai bagian atau alat pengembangan diri kita. Nah, ini tips untuk Anda yang ingin memfungsikan diary sebagai sahabat pengembangan diri Anda. Yang pertama, fungsi mencatat peristiwa. Memang diary fungsi utamanya adalah untuk mencatat setiap hal yang kita alami hari itu, ya, atau hari sebelumnya juga boleh, no problem. Yang penting memang fungsinya lebih kepada mencatat detail peristiwa-peristiwa yang kita alami. Nah, ini ada manfaatnya karena ini membantu kita untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami, ya. Memang kalau di era sekarang, ketika sosial media sudah sedemikian maraknya kita manfaatkan, diary ini seperti tersisihkan. Tapi Anda tetap bisa memfungsikan diary ini sebagai pencatat sejarah Anda secara lebih pribadi. Yang kedua, memanfaatkan diary ini sebagai tempat kita untuk merencanakan sesuatu, ya, hal-hal apa yang ingin kita lakukan berikutnya. Anda bisa menyusun jadwal, ya, kegiatan-kegiatan penting apa yang ingin Anda lakukan di hari-hari berikutnya. Jadi, dengan menulis diary model seperti ini Anda sebenarnya sedang membangun diri Anda untuk menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang penuh dengan action plan yang jelas. Yang ketiga, fungsi klasik juga memfungsikan diary sebagai alat untuk mencatat mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita, apa saja yang ingin kita capai. Ya, contoh misalnya hari ini Anda sedang mengalami suatu peristiwa penting, bertemu dengan rekan kerja baru atau bertemu kenalan yang baru, atau Anda berhasil masuk ke sebuah perusahaan yang baru. Nah, Anda bisa fungsikan diary ini untuk mencatat apapun yang Anda ingin lakukan ke depannya, ya. Harapan-harapan yang ingin Anda raih terkait dengan peristiwa hari itu. Nah, ini sebenarnya membangun suatu kebiasaan, ya, supaya kita memiliki visi ke depan yang lebih jelas. Kenapa? Kadang kalau harapan-harapan itu hanya tersimpan di kepala, itu mudah sekali hilang. Padahal ketika kita melakukan proses penulisan mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita, atau rencana-rencana kita tadi, di situ sebenarnya ada proses internalisasi atau pendalaman terkait visi-visi yang ada di kepala kita. Setelah itu, biasanya yang terjadi adalah timbul optimisme, timbul harapan yang lebih kuat, timbul semangat. Nah, inilah fungsi pengembangan diri dari diary. Fungsi keempat ini yang juga penting adalah dengan menulis diary, mencatat peristiwa, dan kemudian Anda menganalisis atau menginterpretasi atau memahami peristiwa itu. Di sini sebenarnya Anda juga sedang berlatih untuk menilai suatu peristiwa, memahami atau memaknai kejadian yang Anda alami tersebut, ya. Nah, kemampuan kita untuk menilai, memahami, memaknai dari peristiwa-peristiwa yang kita catat itu, ini sebenarnya juga merupakan fungsi dari pengembangan diri, memampukan kita untuk mencerap, membuat kita bisa memaknai itu satu hal yang penting sekali dari kehidupan kita. Kalau kita bisa memaknai setiap peristiwa, misalnya dari kacamata yang lebih positif, maka
kita akan memandang peristiwa yang seburuk apapun atau peristiwa-peristiwa yang mungkin menimbulkan ketidaksenangan, emosi negatif, macam-macam ya, itu bisa kita sikapi secara lebih positif. Nah, kalau kita bisa menyikapi secara lebih positif, berarti kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih baik lagi dibanding misalnya kalau kita gagal memahami peristiwa secara positif ya. Yang kelima, Anda juga bisa memfungsikan diari ini sebagai pencatat ide-ide gila Anda. Nah, ini yang menurut saya menarik dan punya fungsi membebaskan ya, ada efek terapeutik tertentu. Misalnya begini, pada suatu saat mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan atau peristiwa yang membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda tidak senang ya, otomatis yang muncul adalah emosi-emosi negatif. Nah, mungkin salah satu cara untuk mengatasi emosi negatif itu adalah dengan mencatat gagasan-gagasan atau ide-ide yang out of the box, di luar kebiasaan berpikir Anda selama ini, di luar batas-batas imajinasi Anda ya. Kalau Anda berhasil menuliskan ide-ide gila Anda, ini ada energi pembebasan sebenarnya ya. Contoh, Anda dalam posisi jabatan yang membuat Anda mentok karirnya. Kalau Anda berpikirnya udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, bawaannya Anda akan pesimis terus ya. Bawaannya Anda ya menjalani hari-hari dengan rasa yang tidak nyaman, tidak ada semangat ya, bahkan mungkin bekerjanya bisa juga asal-asalan ya, banyak yang seperti itu. Nah, kalau Anda minimal mencatatkan ide-ide gila Anda itu untuk melakukan terobosan-terobosan ya, mungkin ini akan membantu Anda untuk membebaskan Anda saat itu dari posisi belenggu mindset yang negatif ya. Tidak jadi soal apakah ide itu bisa dijalankan atau tidak ya. Anda tidak perlu menyensor gagasan Anda atau ide Anda tersebut. Yang penting Anda tuliskan saja dulu, biarkan pikiran bawah sadar Anda bekerja sendiri untuk mungkin mewujudkannya atau mencerahkan Anda berdasarkan ide tersebut. Ini keren sekali. Yang keenam, menjadi tempat kita untuk curhat sepenuh hati ya, sejujur-jujurnya ya, seterbuka-terbukanya ya. Diari ini menjadi sahabat Anda yang mau mendengarkan apapun keluhan Anda, apapun yang Anda curhatkan ya, asal Anda mau menuliskannya. Dan ketika Anda melakukan proses penulisan di diari itu, curhat di diari itu, energi-energi negatif biasanya menurun ya, muncul kelegaan ya. Dan kemudian kalau Anda bisa melanjutkan dengan self talk untuk misalnya bangkit, ayo lihat peristiwa ini secara positif, ayo ambil hikmahnya, ayo apa misteri yang tersembunyi dari peristiwa ini, ayo apa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya tentang peristiwa yang dialami tersebut. Barangkali ada rencana-rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Nah, curhat ke diari ini biasanya menurut pengalaman saya juga ini lumayan membuat kita lega. Syaratnya adalah dengan menuliskan itu, karena kalau cuma disimpan saja di kepala ini yang ada hati ini bisa terus mendongkol ya. Yang ketujuh, diari ini juga bisa menjadi kayak semacam kotak Pandora kehidupan kita. Artinya disitulah letaknya, disitulah kita menuliskan semua rahasia-rahasia terdalam dalam hidup kita yang orang lain tidak perlu tahu. Bahkan mungkin orang terdekat kita pun, pasangan kita pun, orang tua kita pun tidak perlu tahu rahasia tersebut ya, karena disitulah tempatnya kita menyimpan rahasia terdalam, disitulah tempatnya kita berdialog dengan diri kita sendiri untuk menyikapi semua yang kita pendam tersebut.
agak berbeda dipendam hanya di dalam hati dengan dipendam dalam bentuk diary. Karena ketika Anda sedang menuliskan peristiwa-peristiwa atau rahasia-rahasia terdalam itu, Anda sedang mendialogkan ya peristiwa tersebut atau rahasia tersebut dengan diri Anda yang paling dalam. Ya, mungkin juga Anda sedang berdialog dengan pikiran bawah sadar Anda. Mungkin Anda sedang berdialog dengan diri Anda yang sejati, itu kalau menurut teman-teman yang biasa berkontemplasi ya. Jadi diri yang sejati ya, diri yang terbaik, diri yang murni. Nah, Anda bisa berdialog melalui format tulisan di diary ini. Saya yakin ini akan sangat membebaskan Anda dari semua belenggu emosi. Yang kedelapan, diary juga bisa menjadi pencatat bagi proses kontemplasi kita. Misalnya, Anda merasa sudah tidak bisa berdialog dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan sahabat terdekat Anda, bahkan dengan orang tua Anda, bahkan dengan pasangan Anda juga. Anda sudah merasa, aduh kayaknya ini sudah nggak bisa lagi dikomunikasikan dengan mereka. Nah, Anda bisa memanfaatkan diary ini untuk berkontemplasi dan berdialog dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bisa menjadi tempat Anda mengadukan berbagai macam permasalahan Anda. Ya, Anda tuliskan saja semua yang mengganjal di dalam hati Anda, semua yang membebani Anda, dan kemudian seperti kalau dalam teknik menulis surat, Anda tujukan itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada perbedaan ketika Anda menunjukkan curhatan Anda atau gejolak-gejolak hati Anda kepada Tuhan. Ya, saya punya seorang sahabat yang mengatakan bahwa ketika Anda berdialog secara batin dengan diri Anda sendiri, itu juga sebenarnya hampir sama dengan berdialog dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang hadir di dalam diri Anda. Nah, mungkin di dalam proses itu, ya, pikiran bawah sadar Anda bisa memandu Anda untuk sampai kepada hal-hal yang lebih positif. Ingat, Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan menggunakan segala macam cara yang mungkin tidak pernah kita pahami atau mungkin tidak pernah kita sadari. Saya punya seorang sahabat yang sering mengatakan bahwa Tuhan itu bisa memberikan pesan atau jawaban terhadap doa-doa kita, terhadap harapan-harapan kita, terhadap curhatan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ya, nah ini menurut saya keren sekali. Nah, salah satu tandanya ya kalau tidak salah ingat saya bahwa ketika mungkin seseorang atau mungkin buku yang Anda baca atau mungkin kisah yang Anda ikuti itu tiba-tiba seperti menyampaikan pesan yang dalam sekali ke dalam diri Anda, ya. Dan pesan itu bisa Anda yakini kebenarannya. Anda merasa ini benar, ini sesuatu yang sangat saya butuhkan, ini suara yang murni dari dalam. Nah, itu kemungkinan adalah suara-suara Tuhan yang hadir melalui media-media yang kita pahami. Itu tadi fungsi dari diary untuk proses pengembangan diri Anda. Ya, selain untuk menghilangkan beban-beban psikologis Anda, menghilangkan tekanan-tekanan Anda sebenarnya bisa menjadikan diary ini sebagai titik balik untuk melangkah lebih baik lagi, melangkah ke depan, melanjutkan hidup Anda, dan membuang ransel yang isinya emosi-emosi negatif tersebut. Ya, buang semua ke belakang. Anda bisa menatap hari-hari berikutnya atau hari ini juga dengan lebih positif lagi. Dan ingat, tuliskan. Ya, karena begitu Anda menuliskan semua yang mengganjal di dalam hati Anda, di situ ada proses pemulihan, proses penerimaan, ya, proses yang akan membangkitkan kembali kekuatan Anda untuk menghadapi hidup dengan lebih optimis lagi. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kita. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa jika Anda ingin mengikuti tips-tips menulis untuk pengembangan diri, jangan ragu-ragu lagi untuk klik subscribe channel ini, bunyikan loncengnya, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Oke, sampai ketemu lagi. Nah,
Mari kita bahas apa saja manfaat menggunakan writing therapy, teknik pengembangan. Apa saja manfaat